Wah, ini bahaya lagi ini teman-teman semuanya gitu loh. Pinjol mempunyai aturan baru. Melacak sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, sampai ke kabupaten. Nah, ini yang baru-baru galbay pinjol, yang baru-baru telat bayar pinjol ya. Yang baru-baru telat pasti kebingungan tuh, apa yang harus dilakukan nih. Bagaimana kalau semua ini terjadi dan pinjol benar-benar melacak saya mulai dari tempat tongkrongan, rumah, kantor, perjalanan Anda, semuanya pinjol bisa mengetahui. Nah, benarkah seperti itu? Saya mau bahas buat teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru telat bayar pinjol. Kumpul di sini, jangan Anda skip. Kalau Anda skip, nanti teman-teman Anda tidak akan paham poinnya gitu loh. Jadi tonton ini sampai habis dan simain. Jangan ada lagi yang terpengaruh dengan kata-kata yang mana disampaikan dan apa yang harus dilakukan buat ke depan tentang pelacakan-pelacakan, aturan-aturan baru dari pinjol ini. Nah, yang paling pertama teman-teman semuanya, Anda masih ingat gak sih waktu pertama sekali Anda mengajukan pinjol gitu loh. Ketika Anda mengajukan pinjol, otomatis hal apa yang harus Anda lakukan paling pertama? Anda mendownload aplikasi. Nah, ketika Anda mendownload aplikasi, aplikasinya sudah terinstall di handphone Anda, otomatis dari pihak aplikasi mungkin meminta persetujuan. Begitu Anda klik, mereka akan meminta persetujuan beberapa akses, oke? Aksesnya itu apakah kontak, apakah log, apakah kamera, atau dan lain sebagainya. Ya, ini poin yang pertama setelah aplikasi diinstal. Nah, ketika Anda mau mengajukan, persyaratan apa yang diminta oleh aplikasi pinjol itu? Teman-teman masih ingat nggak? Ya, foto selfie, kedip-kedip mata, buka mulut, foto KTP, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh si pinjol. Barulah proses bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, coba teman-teman cerna lagi. Ya. Di dalam unggahan KTP, dokumen lainnya, dan data-data lengkap yang Anda isi, bukankah di sana sudah ada alamat-alamat tertentunya? KTP sudah ada alamat yang jelas. Belum lagi alamat yang Anda isi di dalam kolom-kolom berikutnya, yang mana di situ entah itu alamat domisili yang Anda tuliskan atau alamat sesuai KTP yang Anda sebutkan. Nah, kenapa ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, seakan-akan jadi orang yang lupa ingatan? Seakan-akan hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Anda lupa bahwa Anda pernah mengirimkan KTP sama pihak pinjol. Anda lupa bahwa Anda pernah mengirimkan alamat sama pihak pinjol. Kenapa nggak sejak awal Anda khawatir gitu loh? Kenapa setelah galbay Anda baru berpikir kok bisa mereka melacak kita? Kok bisa mereka mengetahui lokasi kita? Lah, sejak awal kita yang ngasih kok. Di dalam KTP ada alamat kita, ada domisili kita. Iya bang, tapi mereka bisa melacak kita melalui Google Map bang. Bisa mereka tahu persis lingkungan di sekitar saya bang. Saya kalau tahu alamat Anda, saya juga bisa scroll Google Map. Ya, saya ketik alamatnya. Habis itu akan ada ulasan beberapa foto. Ya, saya ambil tempat-tempat yang paling besar, entah itu Alfamart, entah itu masjid yang terkenal, entah itu sebuah kantor pemerintah atau apa, saya akan bilangin. Kak, Pak, Bu, atau siapalah, saya bilangin kayak gitu. Saya sudah berada di kantor ini. Kira-kira rumah Anda berapa jauh lagi dari kantor pusat ini? Di mana patokannya tolong kirim karena tim kami sudah menuju ke sana. Ya, ini kan ilmu akal aja. Bukan berarti dia melacak Anda sampai ke rumah Anda, tidak. Dia hanya mengetik alamatmu, mengambil gambar-gambar yang mereka butuhkan di lokasi dan tempat tersebut. Ya, gak ada pinjol itu mempunyai aturan untuk melacak si nasabah. Ngapain nasabah dilacak? Tuh sejak awal, teman-temanku, ayo buka lagi pemikirannya. Sejak awal kita dalam keadaan sadar mengisi data-data dokumen lengkap. Kita mengisi data KTP, kita mengirimkan KTP sama mereka, di sana ada tempat tanggal lahir, alamat dan segala macam. Kenapa sekarang pura-pura lupa ingatan sih teman-temanku? Ya, itu coba Anda tengok itu. Berapa banyak orang yang bertanya tentang hal itu, bang. Apakah mereka sudah ada aturan baru, pinjol sudah ada aturan baru, dia bisa melacak kita sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan. Jangankan itu yang kamu bilangin, sampai ke RT, jalan gangmu bisa mereka lacak melalui Google Map tadi. Kalau nggak percaya,
Kamu coba ketik alamat siapapun di Google Map, kamu bisa melihat ulasan gambar-gambar foto yang telah diupload di Google Map itu. Atau dari Google-nya sendiri yang memeta jalan. Itu bisa nampak. Kamu bisa putar sekeliling itu. Mau berapa derajat gitu, bisa diputar di sana. Ya, jadi nggak usah heran kalau ada debt collector yang masih mengirimkan, kami sudah berada nih di kantor ini, kira-kira patokan rumahmu di mana? Karena tim kami sudah menuju ke lapangan bla 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 bla. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, omong kosong ya itu dari Google Map mereka dapat. Atau kalian kalau main-main, data kalian semuanya sudah dialihkan ke pihak ketiga. Nanti pihak ketiga kami sudah berjalan ke lokasi Anda dan sudah melakukan investigasi, sudah menemukan titik dari koordinat alamat Anda bla 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 segala macam. Omong kosong itu teman-teman ya. Dan habis itu tolong usahakan materai 10.000, tetap berada di rumah, tim kami sudah menuju ke sana. Dia kirimin gambar orang dalam mobil, orang di atas motor, dia kirimin gambar-gambar semuanya. Ayolah teman-teman, buka lagi pemikirannya. Pelacakan lokasi itu nggak ada, itu cuma omong kosong. Lokasi apa dilacak tuh? Sejak awal pinjol itu mencairkan dana, lokasimu sudah jelas, alamatmu sudah tertera, ya. Kameramu untuk selfie, foto KTP dan segala macam sudah ada sama mereka semuanya. Jadi hal ini hanyalah bumbu-bumbu kecil dalam porsi penagihan untuk mengelabui otak kamu yang terlalu buntu, yang terlalu mentok setiap hari ketakutan karena ucapan-ucapan sampah yang dilontarkan oleh debt collector. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Tapi jangan beranjak dulu teman-teman. Jangan beranjak dulu. Setelah ini mungkin ada yang belum menonton, saya mau putarkan satu video juga teman-teman, biar kalian simak juga. Ini baik juga untuk teman-teman yang baru telat bayar, yang tidak mampu bayar. Ini untuk dipahami. Silahkan dulu. Menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial. Masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansial. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Bayangin teman-teman semuanya gitu loh. Kemarin kita sempat membahas ada 9 pinjol yang saya berasumsi ya kalau memang mereka tidak memenuhi syarat ya sudah diblokir saja. Habis itu sebelumnya OJK juga menyampaikan kita telah menjatuhkan 23 pelanggaran ya kepada menjatuhkan sanksi administratif kepada 23 binder atau pinjol resmi kata OJK ya. Tapi tidak pernah satupun OJK menyampaikan nama aplikasi yang dijatuhkan dalam pelanggaran itu yang mana gitu loh. Dan yang terbaru teman-teman semuanya adalah OJK baru saja juga merilis bahwasanya sepanjang November dan Desember 2025 kemarin ya, angka peminjaman dari 23, sekian persen meningkat menjadi 28, sekian persen dengan totalnya 94 triliun lebih. Ya, ini ya sesuai gitu loh. Saya mau ngajak teman-teman semuanya, kenapa hal ini sesuai? Ya memang pada dasarnya kalau kita berharap ada pinjol yang diblokir, harapan itu tipis. Kalau kita berharap OJK memanggil pinjol-pinjol yang selalu bermasalah, harapan itu juga tipis. Ya, walaupun OJK setiap saat selalu menyampaikan, wah kita telah menjatuhkan pelanggaran dan segala macam gitu. Itu yang disampaikan oleh OJK. Saya mau membahas sama teman-teman semuanya. Pinjol yang layak untuk kita blokir, saya tanya dulu buat teman-teman semuanya ya. Nanti Anda silahkan isi di dalam kolom komentar. Pinjol yang layak untuk diblokir itu sebenarnya pinjol apa sih teman-teman? Di luar dari pinjol ilegal. Di luar dari pinjol ilegal, sebenarnya pinjol apa sih teman-teman semuanya? Coba isi di dalam kolom komentar menurut versi Anda masing-masing. Silahkan dulu teman-temanku. Oke, teman-teman semuanya, kita bahasnya agak sedikit eksplisit ya teman-teman. Kita bahas dulu tentang utang warga RI terhadap pinjol itu totalnya berapa. Nanti kita juga akan bahas sedikit mengenai berita tahun 2021 yang ditulis oleh halaman web
dari Menko ya, Menteri Keuangan, dan kita juga lihat nanti bahwasannya di sana teman-teman ada target gitu loh. Ya, ada target pencapaian yang mana sudah dirilis oleh OJK. Target mereka itu 75%. Ya, inklusinya itu 75%, walaupun secara spesifik OJK tidak menyebutkan target ke pinjol kah, ke peleter kah, ke bank kah, atau ke apa. Yang jelas targetnya itu 75%. Apakah targetnya untuk didorong berhutang? Nanti kita bahas teman-teman. Oke, kita ambil dulu satu berita dari CNN teman-teman ya. Utang pinjol warga RI tembus 94 triliun per November 2025. Ini apakah suatu pencapaian yang harus kita banggakan atau yang membuat kita malu gitu loh? Hutang semakin banyak kok malah seakan-akan target tercapai gitu ya di sini ya. OJK mencatat hutang pinjol masyarakat mencapai 94,85 triliun per November 2025, tumbuh 25,45% secara tahunan, year on year ya, tahun ke tahun. Oke. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech P2P lending atau pinjaman online pinjol mencapai 94,85 triliun per November 2025. Kepala Eksekutif Pengawasan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa lainnya, OJK Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 25,45% secara tahunan, year on year ya. Laju pertumbuhan ini juga meningkatkan dari Oktober 2025 yang tercatat 23,86, berarti jarak satu bulan itu sudah naik 2% ya teman-teman semuanya. Sementara itu, pada industri atau pindar pinjaman daring, outstanding pembiayaan November 2025 tumbuh menjadi 25,45% tahun ke tahun dengan nominal 94,85 triliun, imbuh dalam konferensi per RDK Jumat 9 Januari 2026 ya. Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wan prestasi 90 hari TWP 90 berada di posisi 4,33% per November 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,7%. Di sisi lain, hutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,09% tahun ke tahun November 2025 menjadi 506,8 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan Oktober yang mencatat pertumbuhan 0,68% dengan total pembiayaan sebesar 503,3 triliun ya. Kalau pembiayaan kayak di bank, kayak di leasing itu memang tidak terasa ya, tapi yang paling terasa adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh pinjol legal atau pinjaman daring gitu loh. Sangat luar biasa teman-teman, dari 23, sekian persen itu langsung naik drastis sampai 25,45% gitu loh. Jadi hampir 2% naik dalam satu bulan. Ada apa sebenarnya? Kalau OJK ini menyampaikan ini adalah pencapaian yang luar biasa, rasa saya ini perlu dikaji ulang lagi. Apakah ada pemberi pinjaman secara brutal tanpa memikirkan manfaat ekonomi tersebut? Ya, mereka tidak memikirkan yang namanya credit scoring, mereka tidak memikirkan batas maksimum dan segala macam. Apakah OJK telah mengkaji hal ini secara detail, secara mendalam, atau hanya sebatas data yang dibaca? Kita lanjutkan lagi dulu teman-teman. Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,99% tahun ke tahun, ujar Agusman. Dari sisi kualitas aset, risiko kredit bermasalah non-performing gross turun menjadi 2,44% pada November 2025 dan sebelumnya 2,47%, sedangkan NPF net naik jadi 0,85% dari 0,83% di bulan sebelumnya. Lebih lanjut, Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, masih jauh di batas maksimum yang ditetapkan yakninya 10 kali. Oke lah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah peningkatan penyaluran dana terhadap pinjol. Ya.
Pindar berhasil meningkatkan penyaluran dana hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, Oktober ke November itu sudah bisa mereka naikkan sampai 2%. OJK sudah melihat belum apakah program ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada, atau ya ada kebrutalan dalam memberikan pinjaman tanpa mempedulikan tingkat resikonya nanti. Ya, silahkan OJK dicek-cek lagi, atau teman-teman semuanya yang mau memberikan masukan juga boleh di dalam kolom komentar. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, setelah kita bacakan tentang peningkatan dari utang masyarakat Indonesia ini, kita masuk kepada berita yang saya sampaikan menyikapi pinjaman online anugerah atau musibah, yang mana ini ditulis di tahun 2021, yang mana ini webnya dari Menteri Keuangan teman-teman semuanya ya. Di sini saya mau bacakan dulu teman-teman biar kita dapat poinnya. Di sini, pernahkah teman kau menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang? Teman kau sendiri tidak paham kenapa. Bila pernah, patut dapat diduga bahwa nomor kontak seluler teman kau terdapat pada database kontak seluler orang dimaksud, dan data itu telah diakses serta digunakan tanpa seizin pemiliknya oleh seseorang atau sekelompok orang yang merupakan debt collector dari penyedia jasa pinjaman online permodalan secara digital online yang memberikan layanan P2P lending dan pinjaman online atau pinjol. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol ya. Sekarang udah berganti namanya, sekarang sudah berganti jadi Pindar namanya ya. 2 tahun terakhir banyak orang membicarakan tentang fintech, terlebih tahun ini Otoritas Jasa Keuangan OJK, nah ingat nih teman-teman semuanya ya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansial. Kita ulangin sekali lagi teman-temanku, menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansialnya. Oke, berarti ditargetkan ya, menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa Indonesia. Ya, bayangin teman-teman semuanya. Teman kau pasti paham kan apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Bila belum paham, izin saya kupas sedikit tentang OJK ya. Tentunya ini mengutip dari laman resmi OJK pada tautan ojk.go.id. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat: 1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu tugas dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK mempunyai fungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Kembali lagi ke fintech. Dikutip dari halaman Fintech Weekly Financial Technology yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial yang menggunakan perangkat lunak teknologi modern.
Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Ya, sebut aja tujuannya lebih mempermudah untuk berhutang gitu loh kan, nggak terlalu ribet kali ya kan, bisa lebih dipersimpel ya kan kalau kayak gini kan. Yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Persimpel aja lah. Tujuannya untuk berhutang supaya lebih mudah. Udah ya kan? Singkat ya kan? Namun tak sedikit masyarakat yang menganggap fintech adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektor hampir mirip dengan bank. Padahal ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakselerasikan perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis alternatif, solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Oke lah teman-teman, jadi cukup sampai di tempat tadi aja teman-teman. Kita balik lagi ke atas teman-teman. Ini panjang lagi ke bawah ini, karena ini kayaknya menulis satu blok dia ya. Jadi saya yang tertarik itu teman-teman, saya pernah membahas ini di tahun 2021 dulu teman-teman. 2 tahun terakhir banyak orang yang membicarakan fintech, terlebih tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan paling tidak 75% dari populasi dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial. Oke. Memang secara spesifik OJK tidak menyebutkan 75% menargetkan populasi Indonesia harus minjam pinjol dan fintech. Enggak, memang secara spesifik tidak. Tapi dengan keganasan hari ini, kebebasan fintech dan pinjol yang mana hampir semua sektor di media sosial ada iklan mereka, seakan-akan target itu lebih disodorkan kepada pinjol dan fintechnya sendiri. Ditambah dengan tadi OJK juga merilis pencapaian yang sangat luar biasa. Hutang pinjol warga RI tembus 94, sekian triliun per November 2025. Ya, jadi saya rasa ini hampir senada dengan target yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tadi gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya yang hari ini ya mengalami macet bayar, saya paham betul. Kalian masih didesak dengan panggilan-panggilan telepon, kalian masih didesak dengan cara-cara yang tidak baik. Saya berharap jangan tambah lagi hutangmu. Ya, ini sudah cukup saya rasa 94, sekian triliun. Rasanya sudah cukup gitu loh. Jangan ditambah lagi dengan cara gali lubang tutup lubang lagi. Ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau memang hari ini, saya nggak mampu, ya sudah tahan aja di posisi itu dulu. Jangan dipaksakan untuk gali lubang, tutup lubang, gadaikan sertifikat, jual mobil ini. Jangan dulu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sepanjang berita yang saya sampaikan tadi, yang saya tulis tadi, saya pengen juga teman-teman ikut memberikan saran, ikut memberikan komentar yang bijak. Kira-kira pendapat Anda seperti apa? Isi di dalam kolom komentar.